Bab 50. Mama. Hai sahabat-sahabat Mas L. Tidak terasa kita sudah masuk ke Bab 50. Dan semua itu karena semangat dari sahabat-sahabat Mas L. Terima kasih banyak atas semua dukungannya sahabat-sahabatku. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan, terhindar dari segala masalah dan beban hidup. Oke, kita lanjut. Kedatangan Basten sudah tentu membuat wajah sang ayah mertua dan istri terkejut karena melihat kedatangan Basten yang terengah-engah. Setelah Canari turun dari mobil ayahnya dan bertanya kepada suaminya, Basten tidak menjawab apa-apa. Walaupun pertanyaan sang istri sangat mengkhawatirkan, Basten langsung menarik tubuh mungil istrinya ke dalam pelukannya dan memeluk istrinya dengan erat. Maafin aku. Maafin aku sayang, yang sudah nyalahin kamu tadi. Perkataan Basten penuh dengan penyesalan. Canari yang sebelumnya menantikan kedatangan suaminya, dan perasaan khawatir saat kedatangan suaminya, namun kali ini tangisannya kembali pecah di dalam pelukan sang suami. Ternyata Basten selalu mementingkan perasaan istrinya, walaupun terkadang sedang berada di tengah-tengah keterpurukan kepanikan. Mas. Jujur, perkataan Mas tadi sangat membuat aku takut, ucap Canari terdengar terbata-bata di dalam pelukan hangat suaminya. Iya. Makanya aku minta maaf, maafin aku ya, ucap Basten sambil tersenyum. Lalu mencium kening istrinya. Sekarang kamu bisa pulang. Sementara kamu nginap di rumah ayah dulu. Nanti aku pulang juga ke sana. Udah jangan mewek, nanti wajahnya jadi unik. Perkataan Basten menghibur istrinya yang sedang menangis sambil menghapus air mata istrinya. Iya. Tapi aku baru mau maafin Mas, beliin dulu aku pop ice biar aku berhenti nangis. Dalam pelukan sang suami, Canari menyempatkan untuk bergurau. Nanti aku beliin satu Alfamart sama pabrik-pabriknya, sekalian sebagai persiapan kalau aku buat kamu nangis lagi. Basten balas dengan gurauannya perkataan istrinya. Setelah obrolan singkat itu, perasaan Canari yang tadinya gelisah dan ketakutan akhirnya kembali stabil, karena semua kegelisahannya hilang sekejap ketika Basten menghiburnya dan minta maaf. Kamu tidur aja nanti ya. Gak usah terlalu mikirin aku, perkataan Basten lagi kembali menyemangati batin istrinya yang barusan sesak karena ketakutannya. Iya, Mas juga ya. Ucap Canari kembali memeluk tubuh suaminya. Chan. Sebuah panggilan dari dalam mobil. Siapa lagi kalau bukan Pak Aguso? Yah. Aku titip istriku dulu. Ayah tolong beliin pop ice jika dia nanti kembali mewek. Perkataan Basten menggoda istrinya sambil melirik ke arah Pak Aguso. Pak Aguso hanya menjawab dengan senyuman perkataan menantu yang paling ia benci itu. Mas. Ayo dong peluk lagi. Keluh Canari sebelum pisah dari sang suami. Sebenarnya Basten merasa enggan bermesraan dengan istrinya karena keberadaan ayah mertua di tengah-tengah mereka. Namun apa boleh buat, Basten hanya pasrah mengikuti permintaan sang istri, dan memeluk istrinya dengan hangat. Mas. Aku kangen. Hah. Kangen. Kita belum pisah loh. Masa udah kangen aja? Basten nyindir istrinya yang bermanja di pelukannya. Kurang tahu Mas, pokoknya aku kangen banget nih, ucap Canari seraya sedang menginginkan sesuatu. Ya udah, tahan dulu kangennya. Kalau sempat nanti aku balik paling lambat besok ya. Ucap Basten sambil melepaskan pelukannya pada istrinya. Mobil Pak Aguso akhirnya melaju untuk pulang.
Dan di sepanjang malam itu Canari tidur sendirian dan di sepanjang malam itu ia hanya ditemani dengan sedikit tangisan kerinduannya terhadap suaminya. Malam pun begitu cepat berlalu. Malam itu ternyata Basten tidak sempat untuk pulang dan tak terasa pagi pun sudah datang. Wajah Canari pagi itu sedikit terlihat kurang bersemangat dengan mata yang terlihat sedikit bengkak. Kamu sakit apa?" tanya Ibu Shirley terkejut saat melihat putri bungsunya yang begitu kelihatan lemas. "Mah," sambil memeluk sang ibu. "Ada apa? Bukankah suami kamu sudah tidak marah lagi sama kamu? Kok kamu sedih begini?" ucap Ibu Shirley terdengar sedikit khawatir. "Aku juga gak tahu, Mah. Pokoknya aku sedih banget. Rasanya seperti akan pisah sama seseorang yang paling aku sayang." Canari tiba-tiba kembali nangis di dalam pelukan ibunya. Saat itu sang ibu kebingungan harus berbuat apa untuk menghibur putri bungsunya, yang pastinya perasaan Ibu Shirley juga ikut sedih melihat anaknya yang sedang menangis di dalam pelukannya. "Mah," ucap Canari sambil melepaskan pelukannya dari sang ibu. "Iya nak, kenapa dulu kamu nangis? Ayo cerita sama ibu." Sang ibu mulai menyelidiki. "Mah, Mama kenal sama mamanya Kak Basten ya?" "Iya nak, kenal," ucap Ibu Shirley terdengar sedikit terkejut. "Ibu mau tanya dulu, apa kamu yakin pernah ketemu sama Ibu Tiara?" Lagi-lagi Ibu Shirley memastikan perkataan anaknya yang baru beberapa jam ia utarakan di rumah Pak Joyko. Canari hanya mengangguk untuk membalas jawaban sang ibu. Dan saat itu perlahan Canari menceritakan awal pertemuannya kepada Ibu Tiara, hingga pada akhir mereka bertemu di sebuah restoran seperti yang ia kasih tahu sebelumnya di rumah Pak Joyko. Ibu Shirley terlihat serius mendengarkan setiap kata demi kata yang diceritakan oleh putri bungsunya. Ibu tidak tahu kalau ternyata Ibu Tiara masih ada di sini. Ibu pikir mamanya Basten sudah tidak berada lagi di sini. Di Indonesia. Ibu pikir dia udah pergi ke luar negeri. "Ibu sangat dekat dengan Ibu Tiara," ucap Ibu Shirley membuat Canari menjadi semakin penasaran. Tentu dengan kejadian di antara suaminya dulu dengan mamanya, mengapa sampai tega sang ibu meninggalkan anaknya demi laki-laki lain. Singkat saja ceritanya, siang hari itu Canari mencari alasan yang tepat untuk segera pulang ke rumah mereka, dengan tujuan ingin bertemu dengan Ibu Tiara, yang sebelumnya ia tidak tahu bahwa itu ialah ibu mertuanya. Tanpa diketahui oleh sang ibu tujuan kepulangannya tersebut. Beberapa menit kemudian, Canari buru-buru pamit sama sang ibu. "Mah, Can pamit dulu ya. Siapa tahu nanti Kak Basten nyariin aku di rumah. Dan kebetulan ada juga yang harus Can kerjakan di rumah nih." Sebuah alasan yang tidak bisa ditolak oleh Ibu Shirley. "Ya udah, kamu hati-hati ya. Apa kamu mau diantarin?" tanya Ibu Shirley. "Gak usah Bu. Can coba telepon Santi untuk menjemputku. Kalau gak nanti aku naik taksi aja." Canari berusaha agar rencananya tidak diketahui oleh sang ibu. "Iya nak, kamu hati-hati ya." Tidak terasa, setelah mereka nelpon kurang lebih udah mau setengah jam. Dengan cepatnya Canari langsung menuju restoran di mana dulu dia pernah bertemu dengan Ibu Tiara sang ibu mertua yang sebelumnya ia tidak tahu. Sesampainya di restoran tersebut, mata Canari langsung sibuk melihat setiap meja dan ruangan dan berharap ibu mertuanya ada di sana.
Tiba-tiba sebuah senyuman yang begitu menyenangkan menyapa tatapan Canari saat ia menangkap tatapan yang ia targetkan di dalam restoran itu. Canari, sapa Ibu Shirley yang terlihat senang melihat kedatangan Canari, yang menurutnya statusnya saat ini belum diketahui oleh Canari. Mama, seru Canari saat menjawab sapaan Ibu Tiara. Lanjut ke bab berikutnya ya guys. Mas El izin bentar, ada acara akhir tahun ini di rumah keluarga.